Halo guys, kembali lagi bersamaku di channel Nox TV. Berkisah tentang seseorang pencuri kecil di Roma yang secara tidak sengaja jatuh ke sungai saat melarikan diri dari polisi. Tanpa disadari, ia terkena zat radioaktif dari limbah beracun di sungai tersebut. Setelah kejadian itu, ia mulai memiliki kekuatan fisik luar biasa dan daya tahan tubuh yang hampir tidak terbatas. Awalnya, ia menggunakan kekuatan itu untuk kepentingan pribadi, seperti mencuri dan melindungi dirinya dari gangster. Namun hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan seorang gadis lugu yang terobsesi dengan anime Steel Jack. Lantas, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Berlatar dengan pemandangan indah di kota Roma, Italia. Namun keindahan itu langsung pecah saat seorang pria bernama Enzo dikejar oleh polisi. Ia baru saja mencuri jam tangan mewah yang rencananya akan dijual untuk menyambung hidupnya. Di dalam pelariannya, Enzo berusaha bersembunyi di sebuah kapal pengangkut sampah yang biasa dipakai untuk membersihkan sungai. Ia berharap polisi akan menyerah dan pergi, tapi ternyata mereka justru masuk ke kapal tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, Enzo pun nyemplung ke sungai untuk menghindari penangkapan. Polisi yang tak menemukan jejak Enzo akhirnya pergi dan saat keadaan dirasa aman, Enzo mencoba naik ke permukaan, namun naasnya ia terpeleset dan jatuh ke dalam sebuah tangki drum berisi limbah radioaktif di bawah sungai. Butuh waktu baginya untuk keluar dari sana. Meski berhasil pulang ke apartemennya, Enzo mengalami demam, ia muntah dan batuk-batuk parah. Tanpa ia sadari, tubuhnya telah tercemar zat hitam berbahaya dan di keesokan harinya, kondisi tubuhnya malah membaik secara mengejutkan. Ia lalu mencari Sergio, tetangganya yang tinggal satu lantai di bawah, untuk menjual jam tangan curiannya. Namun Sergio sedang tidak ada. Enzo pun memutuskan menyusul Sergio ke tempat kerjanya. Sergio sendiri adalah anggota geng kriminal yang dipimpin oleh seorang pria kejam bernama Fabio yang tidak segan membunuh anak buahnya jika melakukan kesalahan. Di antara para anggota, Sergio dikenal sebagai sosok yang paling loyal. Pagi itu, Fabio sedang rembukan mencari siapa yang cukup berani melakukan transaksi narkoba di bandara, dan karena tidak ada yang bersedia, Sergio pun akhirnya turun tangan sendiri. Setelah rembukan selesai, ia bertemu dengan Enzo dan membeli jam tangan hasil curian itu seharga 100 euro. Ia sadar bahwa Enzo adalah pencuri ulung sehingga ia pun mengajaknya membantu dalam misi pengembalian narkoba. Dan karena tak ada alasan untuk menolak, Enzo pun akhirnya setuju. Mereka lalu mengambil beberapa alat terlebih dahulu di rumah Sergio. Di sana, Enzo kembali bertemu dengan Alicia yang terlihat sangat antusias membicarakan kartun Jepang berjudul Steel Jack. Awalnya, Enzo mengira itu adalah hal yang aneh. Namun lama-kelamaan ia menyadari bahwa Alicia mengalami gangguan mental. Dalam perjalanan menuju ke bandara, Sergio menjelaskan bahwa Alicia menderita trauma sejak ibunya meninggal. Hal itu pun membuatnya sering menyamakan dunia nyata dengan dunia anime favoritnya dan menganggap bahwa orang-orang di sekitarnya sebagai karakter dalam kartun tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, Sergio mengajak Enzo untuk COD di bandara guna melakukan transaksi narkoba. Namun situasi berubah saat salah satu dari mereka mengalami overdosis meminta diantar ke rumah sakit. Tapi bukannya membantu, Sergio malah membawanya ke bangunan terbengkalai lalu melanjutkan transaksi dengan naik ke lantai paling atas karena hanya lantai itulah yang masih dialiri air bersih. Sayangnya pria yang overdosis tadi meninggal di tempat. Hal itu pun memicu kemarahan temannya yang tak pikir panjang langsung menembak Sergio. Enzo yang hanya menyaksikan juga ikut tertembak dan jatuh dari lantai atas. Ajaibnya, ia hanya pingsan sebentar dan kembali sadar dalam kondisi sehat.
Lalu ia pulang ke apartemen sambil menahan luka tembak di bahunya. Setibanya di rumah, Enzo sempat disambut oleh Alicia yang masih menunggu ayahnya pulang. Tapi Enzo tidak bisa menceritakan kejadian sebenarnya dan memilih langsung masuk ke kamarnya. Ia lalu memeriksa luka tembaknya dan anehnya tidak terasa sakit sedikit pun. Saat ingin menenangkan diri dengan menonton video, ia malah terganggu oleh keributan Alicia di depan pintunya. Karena kesal, Enzo pun menuju pintu besi kamarnya dan tanpa disangka-sangka pintu itu jebol seketika. Dari situlah Enzo menyadari bahwa ia kini memiliki kekuatan luar biasa. Ia pun bereksperimen memindahkan kulkas yang terasa ringan, membengkokkan batang besi dan akhirnya muncul ide untuk membobol ATM. Dengan mengenakan hoodie dan penutup wajah, Enzo mencuri sebuah mesin ATM dan membawanya pulang dengan mudah berkat kekuatannya. Aksi ini terekam kamera pengawas dan langsung viral. Orang-orang pun menjulukinya sebagai penjahat super. Pada malam itu, Enzo bisa menikmati makan enak dan membeli video hasil dari membobol ATM. Di keesokan harinya, ia terkejut mendapati luka tembaknya sudah hilang total seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Saat ia keluar apartemen, Enzo melihat Alicia sedang dikepung oleh geng Fabio yang sedang mencari Sergio karena tidak kunjung kembali membawa uang penjualan narkobanya. Fabio sendiri tertekan karena harus membayar kepada pemimpin geng lawan padahal narkoba yang dipesan belum sampai. Alicia ditanya soal ayahnya justru menjawab bahwa ia mungkin diculik oleh Raja Api, karakter jahat dari anime Steeljack. Jawaban itu pun membuat Fabio kesal karena merasa dipermainkan. Ia bahkan mengancam akan membunuh Alicia. Namun sebelum sesuatu yang buruk terjadi, Enzo datang menjebol jendela menggunakan hoodie dan masker lalu menghajar anak buah Fabio tanpa rasa sakit sedikit pun meski sempat dihajar balik. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit hingga akhirnya Fabio berhasil menebas salah satu jari kaki Enzo sebelum ia pergi. Setelah pertarungan itu, Enzo membawa Alicia ke apartemennya untuk menghindari ancaman Fabio. Alicia yang polos justru mengira Enzo adalah hero Shishiba, pahlawan utama dari serial Steeljack. Sementara itu, Enzo mencoba menyambung jari kakinya dengan lakban berharap bisa pulih seperti luka tembaknya kemarin. Alicia pun tertawa saat melihat apartemen Enzo penuh uang basah kena tinta keamanan dari mesin ATM. Ia menasihati Enzo agar menggunakan kekuatannya untuk kebaikan bukan untuk mencuri. Saran itu pun membuat Enzo teringat bahwa ayah Alicia, Sergio, sebenarnya sudah meninggal setelah ditembak. Malamnya, Enzo yang tidak bisa tidur, ia kemudian membuka kotak milik Sergio dan menemukan peta yang mencurigakan diduga berisi rencana kelompok Fabio. Keesokan harinya, Enzo memutuskan untuk menitipkan Alicia ke SLB, tempat dia pernah ditinggalkan waktu kecil agar tidak mengganggunya. Meski sempat menolak, Alicia akhirnya mau ditinggal dan mau merajut lagi setelah Enzo berjanji membelikannya gaun princess dan akan menjemputnya sore nanti. Sementara itu, Fabio dan anak buahnya bingung mencari tahu identitas pria berhoodie yang menghajar mereka kemarin serta keberadaan Sergio yang masih belum jelas. Mereka juga makin tertekan karena geng lawannya sudah mulai menagih pembayaran narkobanya. Fabio yang gengsian pun enggan berhutang meski sudah disarankan anak buahnya yang bernama Reka. Masalah kemudian makin rumit saat anak buah geng lawannya datang membawa kabar bahwa mayat Sergio telah ditemukan. Mereka tetap menuntut pembayaran penuh karena barang sudah dikirim. Di sisi lain, Enzo masih menjalani aksinya mencuri. Namun malam itu saat ingin menonton video kesukaannya, ia justru menemukan kaset anime dan tak disangka mulai menyukai tontonan itu.
Sementara itu, di dalam keadaan terdesak, Fabio akhirnya memutuskan merampok mobil pengangkut uang sesuai rencana lama yang pernah ia susun bersama Sergio. Ia memperkirakan mobil itu membawa 200.000 euro. Bersama anak buahnya, Fabio bersiaga di tikungan jalan dan lengkap dengan senjatanya. Tapi sialnya, sebelum sempat melakukan aksi tersebut, seseorang terlebih dahulu menghentikan mobil itu dan merampas uangnya. Ternyata pelakunya adalah Enzo, si penjahat super. Enzo memanfaatkan hasil rampokannya itu untuk membeli berbagai perlengkapan baru termasuk proyektor home theater raksasa untuk dipasang di apartemennya. Ia juga membeli DVD lengkap anime serial Steeljack karena tanpa sadar ia sudah kecanduan anime itu seperti Alicia. Namun sebelum sempat menontonnya, apartemennya didatangi oleh polisi. Enzo yang sempat panik, tapi ternyata polisi itu hanya mengantar Alicia yang sebelumnya ditemukan berkeliaran di jalan. Sang polisi juga mengingatkan agar Enzo menjaga Alicia mengingat kondisi mentalnya yang rentan. Alicia tampak bahagia kembali ke apartemennya meski punya gangguan kejiwaan. Ia mulai menaruh perasaan kepada Enzo yang dianggap sebagai pahlawan. Enzo pun mulai jatuh hati kepada Alicia dan mereka pun menonton bersama. Namun keintiman itu memicu kenangan traumatis dalam diri Alicia. Ia ternyata pernah dilecehkan di masa lalunya, menambah luka setelah kehilangan ibunya. Enzo pun mencoba menenangkannya dan memahami luka batin Alicia. Mi fa male! Keesokan harinya, Enzo tidak lagi menitipkan Alicia ke SLB. Alicia masih terus mengira jika ayahnya masih berada di goa neraka seperti di anime. Ia kemudian mengajaknya ke goa taman bermain. Sayangnya, tempat itu malah penuh kenangan bersama sang ayah semasa kecilnya. Sementara itu, komplotan salah satu anggota Sergio mulai tidak sabar dengan kepemimpinan Fabio. Ia mulai membuang rasa egoisnya dengan akan meminjam uang untuk membayar hutang dengan geng lawannya. Namun alih-alih sarannya digunakan, ia malah dibunuh oleh Fabio dengan anjing liar peliharaannya. Di sisi lain, Enzo juga mengajak Alicia pergi ke mall untuk bersenang-senang. Alicia yang sebelumnya mudah panik kini bisa tertawa lepas. Ia bahkan mulai bercerita panjang lebar soal Steeljack tanpa membuat Enzo risih. Saat mereka lewat toko pakaian, Enzo membelikan gaun untuk Alicia sesuai janjinya. Momen itu pun membuat ikatan emosional mereka. Enzo yang sebatang kara merasa hidupnya berarti, sementara Alicia menemukan sosok pelindung yang selama ini ia butuhkan. Namun kebahagiaan Enzo dan Alicia tidak berlangsung lama. Alicia kembali meminta Enzo untuk menyelamatkan ayahnya Sergio. Hal ini pun membuat Enzo kesal hingga tanpa sadar mengatakan bahwa Sergio telah meninggal. Ucapan itu pun membuat Alicia marah dan memilih pergi naik kereta kota sendirian. Sedangkan Enzo langsung menyusulnya. Ia bahkan menghentikan kereta kota itu dengan tangan kosong hanya demi meminta maaf tanpa memikirkan identitasnya yang bisa terbongkar. Karena aksinya yang terekam warga, Enzo pun dicurigai sebagai penjahat super yang sering merampok ATM. Sementara itu, karena terpaksa, Fabio akhirnya meminjam uang dengan waria bernama Marcelo sesuai rencana Reka yang telah ia bunuh. Ia juga sempat bermain dengannya, sayangnya belum selesai bermain, geng lawan datang menyerangnya. Fabio pun hampir saja dibakar hidup-hidup, namun ternyata Nucia hanya menggertaknya dan bercanda. Tapi Marcelo malah menembaki mereka dan membuat ketiga orang itu mati. Hal ini tentunya membuat Fabio marah dan membunuh Marcelo.
Di waktu yang sama, Enzo tetap membawa Alicia ke rumah sakit untuk melihat jenazah Sergio. Alih-alih menangis, Alicia tampak sudah mengikhlaskan kepergian ayahnya itu. Sementara itu, Fabio yang ketakutan karena membunuh anggota gangster akhirnya pulang. Sesampainya ia di markas, ia terkejut melihat semua anggotanya telah tewas. Kecuali Tazi, ia kemudian memiliki identitas penjahat super dari internet. Ia menemukan rekaman pria yang menghentikan kereta kota dan menyadari bahwa orang itu adalah Enzo. Menyadari dirinya mulai diburu, Enzo pun mengajak Alicia kabur dari apartemen menuju tempat yang lebih aman. Namun Fabio dan rekannya Tazi diam-diam mengikuti mereka. Enzo dan Alicia menginap di sebuah motel. Saat hendak beristirahat, Enzo tiba-tiba mendapat telepon dari Fabio yang rupanya telah mengetahui tempat persembunyian mereka. Enzo pun ditembak dengan bius dan tak berdaya, sementara Tazi menculik Alicia dan menyekapnya di dalam mobil. Saat sadar, Enzo mendapati tubuhnya terikat lakban. Fabio menginterogasinya soal kekuatan super yang dia miliki karena ia juga ingin kekuatan tersebut dan mempunyai rencana gila meledakkan stadion dengan bom besar. Meski awalnya bungkam, Enzo akhirnya terpaksa membocorkan rahasianya demi keselamatan Alicia yang disekap oleh Tazi. Enzo kemudian terpaksa membawa Fabio ke tepi sungai, lokasi tempatnya dulu memperoleh kekuatan supernya. Ia meminta Fabio untuk membebaskan Alicia, namun Fabio menolak mentah-mentah. Sementara itu, Alicia yang disekap oleh Tazi mencoba mengelabui penculiknya. Ia berpura-pura ingin ke toilet agar bisa melepaskan ikatan tangannya. Dalam kondisi terdesak, Enzo sadar bahwa nasib mereka kini ada di tangan Fabio. Namun tak disangka, geng lawannya tiba-tiba muncul dan langsung menembak Fabio. Di saat bersamaan, Alicia berlari menghampiri Enzo, namun justru tertembak dalam kekacauan itu. Enzo pun sangat terpukul. Ia tidak tahu konflik apa yang terjadi antara Nucia dan Fabio, tapi kini Alicia yang menjadi korbannya. Sambil menahan tangis, Enzo meminta maaf kepada Alicia dan berharap dia bisa bertahan. Namun di nafas terakhirnya, Alicia berpesan agar Enzo menggunakan kekuatannya untuk membantu orang, bukan menjadi ancaman. Setelah itu, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan Enzo yang kembali sendiri di dunia ini. Tapi ternyata Fabio belum mati. Ia berhasil selamat dari sungai karena juga meminum limbah radioaktif yang membuat tubuhnya sekuat Enzo. Fabio pun bersiap melancarkan aksi balas dendamnya dan ia mendatangi markas musuhnya dan mengubah penampilannya lalu membantai mereka dengan sangat kejam. Bahkan ia sambil merekam semuanya. Baginya, jika tidak ada yang peduli pada kebenaran, maka dia akan membuat dunia memperhatikannya dengan cara yang paling brutal. Di sisi lain, Enzo yang masih berduka merasa kehilangan arah hidup. Tapi sebuah kejadian tiba-tiba mengubah segalanya. Ia menyaksikan sebuah kecelakaan mobil di mana dua polisi berhasil menyelamatkan seorang wanita. Namun seorang anak kecil masih terjebak di dalam mobil. Tanpa ragu, Enzo pun turun tangan dan menyelamatkan anak itu menggunakan kekuatannya. Aksi heroiknya membuat sang ibu sangat berterima kasih. Saat itulah Enzo baru menyadari ternyata membantu orang lain bisa membuat hati merasa benar-benar bahagia. Enzo juga kembali teringat pesan terakhir Alicia untuk menggunakan kekuatannya sebagai penegak kebaikan. Di saat yang sama, ia melihat berita di televisi tentang video viral Fabio yang membantai geng lawannya sendirian. Kali ini, Fabio mengumumkan akan melakukan aksi teror di tempat ramai menggunakan bom. Ia ingin dunia melihatnya sebagai teroris paling berbahaya.
Mengingat ucapan Fabio dulu soal stadion, Enzo pun langsung menuju ke stadion yang dimaksud. Tanpa ragu di area luar stadion, ia akhirnya berhadapan dengan Fabio dan mencoba menghentikannya. Tapi kini Fabio juga sudah menjadi manusia super, membuat pertarungan di antara mereka seimbang. Bahkan Fabio sempat mempermainkan Enzo dan menantangnya berduel di dalam stadion sebelum kabur. Dalam kekacauan itu, Fabio sempat mengaktifkan bom, membuat Enzo panik. Tanpa pikir panjang, Enzo pun segera membawa bom itu menjauh dari stadion dengan menggunakan mobil. Di tengah situasi yang mencekam, ia akhirnya melompat dari jembatan bersama Fabio dan bom tersebut menjatuhkan mereka ke sungai. Aksi heroik itu berhasil menghentikan teror dan membuat Fabio tewas di tempat. Setelah kejadian itu, Enzo tidak lagi dikenal sebagai kriminal. Ia diakui sebagai pahlawan super yang menyelamatkan warga Roma dari ancaman besar. Sesuai pesan Alicia, Enzo kini menggunakan kekuatannya untuk membantu sesama dan untuk mengenang Alicia, ia pun menggunakan topeng rajut buatan Alicia sebagai simbol jati dirinya yang baru sebagai superhero kota Roma, dan film pun selesai.